Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jatumoto, Jatuman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng agar selalu mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Hari ini kita nggak bahas teknikal mesin dulu ya. Hari ini kita mau sharing edukasi dasar otomotif. Untuk video ini kita akan sharing tentang cara membaca alat ukur, yaitu sketmat. Kami rasa video seperti ini akan berguna untuk teman-teman yang masih sekolah, khususnya sekolah menengah kejuruan, ataupun untuk para teknisi baru yang masih belum paham tentang cara membaca alat ukur. Kita kenalan dulu dengan alat yang akan kita bahas pada video kali ini. Ini biasa disebut sketmat, vernier caliper, atau juga jangka sorong. Tinggal gimana kita mudahnya aja dalam penyebutan nama, karena ya hanya sebuah nama ya, biar gampang. Pada kesempatan kali ini kita ambil nama sketmat. Sebelum melakukan pengukuran, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian dari sketmat ini, karena ya ini nggak cuma nggak cuma alat ukur gitu aja, tapi ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada yang namanya skala utama, dan dari angka 0 ini bisa dilihat ya, angka 0 sampai dengan angka 300 ya, 300 mm. 300 mm, tapi bukan yang di sini ya, yang di sini 300-nya. Ini hanya penegasan kalau sketmat ini bisa ngukur sampai maksimal 300 mm. Dan yang kedua ada skala geser, ini yang bisa digeser ya, yang ada angka 0 sampai 10, dan di sampingnya juga ada angka 0,05, yang dimana ini mengartikan bahwa sketmat yang kita pegang kali ini punya nilai ketelitian 0,05, karena ada juga sketmat yang lebih teliti lagi, yaitu di angka 0,02. Jadi setiap angka yang ada di sini, ada yang di skala geser, itu setiap satu garisnya mewakili 0,05 mm. Kemudian untuk bagian selanjutnya di sini ada kayak bidang gitu ya. Oke, seperti ini. Di sini fungsinya untuk mengukur diameter luar atau panjang juga bisa, panjang benda gitu bisa. Yang di sini untuk mengukur diameter dalam. Jadi kita geser, ini lubangnya gini, diameter dalam. Dan yang satu lagi ada di sini yang nonjol ini ya. Ketika kita geser, skala gesernya dia akan semakin panjang. Oke, itu untuk mengukur kedalaman. Kemudian ada lagi yang di atas ini adalah baut pengunci. Jadi ketika kita melakukan pengukuran, ketika kita geser, alangkah baiknya kita kunci sebelum membaca hasil ukur tersebut. Karena apa? Kalau tidak dikunci seperti ini, misal kita mengukur benda, ukur anggap ajalah segini, tanpa kita kunci, ini ada kemungkinan bergeser.
walaupun itu hanya sedikit ya, nggak seberapa, tapi kan kita tidak tahu. Jadi lebih baik dikunci ketika kita sudah mendapatkan sudut ukur yang terbaik, yang benar, sehingga nilai yang kita baca tidak berubah atau tidak ngaco ya. Setelah kita sudah tahu bagian-bagian dari sketmat, nah kita sudah siap untuk belajar membaca atau mengukur benda dengan sketmat. Yang pertama, sebelum mengukur, yang pertama harus diperhatikan yaitu ini garis 0 di skala utama dan juga garis 0 di skala geser. Ketika ini mentok ke kiri atau rapat gini ya, itu harus bertemu 0 bertemu dengan 0. Ini bisa disebut dengan istilah kalibrasi, karena menyamakan nilai dari skala utama dan juga skala vernier atau skala geser. 0 ya, ketemu 0 dengan 0. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, sesuaikan ketelitian dari sketmat dengan bidang yang kita ukur. Jika kita perlu ketelitian yang tinggi, ada baiknya gunakan sketmat dengan nilai ketelitian yang lebih teliti lagi, yaitu 0,02 atau mungkin kalau ada ya 0,01, tapi jarang ya. Kebanyakan 0,01 itu kita temui di mikrometer. Sebelum melakukan pengukuran, ada baiknya kita bersihkan dulu benda yang akan diukur. Bersihkan supaya nilainya nanti akurat. Bagian dalamnya juga kita bersihkan, karena nanti kita pasti akan mengukur diameter dalam dan juga kedalaman ya. Jadi ada baiknya kita bersihkan sekalian, biar nanti kita tinggal mengukur ya. Bersihkan. Setelah benda yang akan diukur dibersihkan, kita bersihkan juga alatnya. Sisi yang akan digunakan untuk mengukur kita bersihkan, pertama ya, sisi sini skalanya, area skala, karena ini akan berpengaruh saat kita membaca hasil ukur kita. Kalau ada goresan, ada benda-benda yang menempel, nanti akan mengganggu ya. Terus yang bagian sini juga skala gesernya kita bersihkan dulu. Kalau sudah seperti yang di awal tadi, kita perhatikan 0 lurus dengan 0. Oke, 0 lurus dengan 0. Kita geser secukupnya untuk memasukkan benda ukurnya, benda yang akan diukur ya. Nah, posisi mengukur yang paling baik atau paling disarankan adalah seperti ini ya, seperti ini ya. Jangan terlalu di ujung gini, takutnya ini sudah tidak presisi, kena benturan atau kena ya benda-benda yang lebih keras. Jadi ada baiknya di sini, ini agak ke tengah, ini ya, ke tengah. Tapi juga jangan terlalu di atas seperti ini, karena ini berbeda. Bisa dilihat di tengah yang paling atas ini ada celah, jadi dia tidak nempel. Ada baiknya sisi yang ini. Nah, kita coba ukur diameter luar dari uang koin ini. Kita bersihkan dulu.
kemudian kita pasang seperti ini sesuai sisi yang disarankan tadi ya. Seperti ini kita kencangkan skrup yang di atas, nggak usah terlalu kencang, yang penting nggak geser. Kemudian kita bisa baca nilai atau hasilnya seperti yang tadi di awal. Kita lihat garis 0 yang ada pada skala geser, dia berhenti pada angka 27, yang berarti itu 27 mm. Kemudian kita lihat lagi skala gesernya yang paling lurus dengan angka atau garis yang ada pada skala utama. Bisa kita perhatikan satu persatu ya, sudah ketemu ya yang paling lurus ya, yaitu di angka 2. Jadi nilai atau diameter dari uang koin ini kurang lebih atau sesuai dengan hasil ukur ini itu 27,2 mm. Kemudian saya juga akan memberikan contoh pengukuran diameter dalam. Posisinya seperti ini, sama ya, kita lihat dulu bendanya seperti ini, lingkaran, kita masukkan ujung yang atas, tarik sampai seperti ini ya. Nah gini catatan ya, untuk yang diameter dalam usahakan bendanya lurus atau sejajar dengan skate mat kita, jangan miring gini, ini hasilnya akan nggak presisi alias ngaco. Jadi sejajar seperti ini, tarik kencangkan, tinggal kita baca, kita percepat aja ya pembacaannya. Di sini angka 10 ya, dari skala geser menuju angka 10. Kemudian yang angka bawah atau garis yang di bawah menunjukkan pada angka 8 ya. Kita lihat angka 8 paling lurus. Kalau angka 7, antara 7 dan 8 ini masih lebih dikit, kalau 8 ini sudah lurus banget. Di hasil ukurnya 10,8 mm. Kemudian setelah pengukuran diameter luar dan juga pengukuran diameter dalam, kita juga bisa melakukan pengecekan kedalaman atau panjang ya. Panjang gini bisa, ada dua contoh, ada dua posisi yang bisa dilakukan seperti ini bisa, atau seperti ini. Kalau ini misal ya di sini buntu gitu, nggak ada lubang, kita pengen mengukur kedalaman, kita masukkan seperti ini. Tapi syaratnya skate mat ini harus nempel lurus seperti ini. Nah, lurus seperti ini ya, nggak boleh miring gini nggak boleh, gini juga nggak boleh, gini juga nggak boleh, dia harus lurus. Ini nempel ya, kita perumpamaannya gini ya, ini kita kencangkan bagian atas seperti biasa yang tadi, dan kita baca dari kedalamannya sesuai hasil ukur kita, jadi 49,65. Bisa dilihat angka yang paling lurus di antara 6 dan 7, jadi 65 mm, jangan lupa ya, satuannya milimeter. Jadi barusan kita sudah selesai belajar cara membaca skate mat dan juga prakteknya juga ya.
mengukur diameter luar, mengukur diameter dalam, dan juga mengukur kedalaman. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang bingung ya, caranya kok cepat atau mungkin terlalu singkat penjelasannya. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar mana yang membuat kalian bingung atau mungkin mana yang perlu diperjelas. Nanti bisa kita bantu jawab di sana ya, karena kalau lama videonya juga takutnya bosen lihatnya, nanti gitu aja kok lama ya kan. Kita persingkat. Nah, sebagai bonus kita akan kasih satu pengukuran acak ya, random ya. Tinggal nanti teman-teman bisa sebutin hasilnya di kolom komentar. Jadi, seperti ini, kurang lebih segini ya, random aja. Segini bisa teman-teman lihat. Silakan dikasih jawaban di kolom komentar. Semoga setelah menyaksikan video ini, teman-teman jadi lebih paham cara membaca alat ukur, yaitu sketmat. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai menit ini. Silahkan di like, kemudian kalau ada pertanyaan boleh ditinggalkan di kolom komentar, dan boleh di share juga kalau memang dirasa video kami berguna dan bermanfaat. Terima kasih.